Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang akhlak sosial. Akhlak sosial Islami adalah suatu perilaku atau suatu perangai yang baik dalam pandangan Islam, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga akhlak kepada manusia. Contohnya yaitu saling menyayangi, beramal soleh, saling menghormati, berlaku adil, menjaga persaudaraan, berani membela kebenaran, tolong-menolong, dan musyawarah. Masyarakat dambaan Islam. Yang pertama yaitu Tauhidullah. Setiap individu yang merasa menjadi anggota masyarakat Islam semestinya mendasarkan hidupnya pada prinsip tauhid atau mengesahkan Allah. Yang kedua yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu melahirkan ikatan persaudaraan di antara anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu bersamaan, tidak terbesit dalam hatinya merasa lebih mulia dari sesamanya. Keempat, melakukan amal soleh. Kelima, musyawarah. Keenam, istiqomah. Setiap masyarakat muslim akan tetap memegang dan memperjuangkan kebenaran yang datang dari Allah. Masyarakat dampak toleransi. Kata toleransi berasal dari bahasa Arab tasamuh, yang berarti sikap yang baik dan berlapang dada terhadap perbedaan-perbedaan dengan orang lain yang tidak sesuai dengan pendirian dan keyakinannya, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Macam-macam toleransi. 1. Toleransi inter umat Islam. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Toleransi tasamu inter umat Islam berarti berpegang teguh pada pendapat sendiri, akan tetapi berkenan mengerti pendapat saudaranya sesama muslim. 2. Toleransi umat Islam dengan non-muslim. Secara terminologi, pengertiannya yaitu mengerti dan bersikap toleran, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Mengerti bukan berarti setuju. Bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian. Prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip ini dapat dilihat dari berbagai dimensi, di antaranya 1. Adanya perintah Allah dan Rasul-Nya tentang keadilan, persamaan hak dan kewajiban, perlindungan hukum dan jaminan keselamatan yang tertuang dalam wahyu-wahyu Allah dan hadis Rasul-Nya. 2. Praktik-praktik Nabi Muhammad baik saat di Mekah maupun di Madinah senantiasa mengarah pada terciptanya keadilan, kesetaraan, persamaan, jaminan sosial, perlindungan hak-hak pribadi dan keamanan individu dan masyarakat.
Pandangan Islam terhadap beberapa persoalan sosial. 1. Kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Tidaklah mungkin Allah menciptakan berbagai makhluk, lalu membiarkan begitu saja tanpa menyediakan rizki bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahulladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki. Quran Surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 40. Solusi mengatasi kemiskinan. Yang pertama, penyediaan lapangan kerja. Menyediakan lapangan pekerjaan merupakan kewajiban negara. Hal ini menyandar pada hadis Rasulullah SAW, yaitu seorang iman pemimpin adalah bagaikan pengembala dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya, rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, penyediaan layanan pendidikan. Syariat Islam telah mewajibkan negara untuk menyediakan layanan pendidikan secara cuma-cuma kepada rakyat, sebab pendidikan memang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu rakyat. Layanan pendidikan ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan selanjutnya akan mewujudkan individu-individu yang kreatif, inovatif, dan produktif. Pengangguran. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan. Sebuah hadis yang mengatakan bahwa kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Menurut Qardawi, pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu A. Pengangguran jabariyah atau terpaksa. Suatu pengangguran di mana seseorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Contoh, 1. Seseorang yang tidak memiliki keterampilan sedikit pun. 2. Mempunyai keterampilan tetapi tidak berguna seiring perkembangan zaman. B. Pengangguran kiaria. Seseorang yang memilih untuk menganggur padahal dia pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja. Namun pada kenyataannya dia memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi beban bagi orang lain. Solusi mengatasi pengangguran. Perluasan lapangan pekerjaan dengan cara mendirikan industri-industri baru. 2. Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, contoh pembangunan jalan raya, jembatan, PLTA dan PLTU. 3. Melakukan pelatihan di bidang keterampilan. Kebodohan menyebabkan umat Islam terombang-ambing dan mudah dibohongi karena tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Terperangkap oleh jebakan yang dibuat oleh bangsa barat, contohnya media elektronik maupun surat kabar, jejaringan sosial seperti Facebook, internet, dan lain-lain, membuat umat Islam terlena dan menjauhkan umat Islam dari tradisi ilmu. Solusi Islam mengatasi kebodohan. 1. Pelayanan pendidikan berkualitas dengan biaya murah, bahkan gratis adalah tanggung jawab dan kewajiban negara. 2. Sistem Islam menjamin penyediaan layanan pendidikan berkualitas dengan biaya murah, bahkan tanpa biaya. Kesimpulan, Islam bukanlah agama ritual semata, melainkan sebuah ideologi. Sebagai sebuah ideologi yang sahih, tentu Islam memiliki cara-cara yang lengkap untuk mengatasi berbagai problematika manusia, termasuk problem pengangguran, kebodohan, dan kemiskinan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.